Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Anissa Rahmi Arif, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cutkalawangsa, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yaitu terkait pelajaran IPA, MI atau SD, khususnya yaitu kelas 5 semester 1 dengan tema udara bersih bagi kesehatan, kemudian subtema cara tubuh mengelola udara bersih, dan pembelajaran ke-1 yaitu sistem pernapasan pada hewan. Nah, video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah IPA lanjut MI atau SD yang diberikan oleh dosen saya, yaitu yang terhormat Ibu Sohelayanti MPDI. Nah, di sebelah saya sudah tersedia media pembelajaran terkait materi yang akan kita bahas, yaitu sistem pernapasan pada hewan. Nah, di dalam media pembelajaran ini sudah tersedia beberapa jenis hewan dengan sistem pernapasannya masing-masing yang akan kita bahas satu persatu. Nah, seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Nah, berikut adalah sistem pernapasan pada hewan yang akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu ini dia, sistem pernapasan pada cacing tanah atau bahasa latinnya disebut dengan vermes. Nah, cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing yang selalu lembab dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, di bawah permukaan kulit cacing yang tipis ini bisa kita lihat terdapat pembuluh udara. Nah, saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Kemudian pada darah cacing terdapat hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Nah, oksigen yang diikat oleh hemoglobin kemudian diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Nah, seperti itulah sistem pernapasan pada cacing atau vermes. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Nah, ini dia gambarnya. Ini merupakan gambar salah satu contoh serangga yaitu lebah. Nah, alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh serangga. Nah, ini dia yang disebut dengan trakea. Percabangan trakea disebut dengan trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk kemudian dibuang. Nah, udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spiracle. Nah, ini dia yang disebut dengan spiracle. Nah, selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Kemudian karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola. Nah, seperti itulah sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Nah, selanjutnya yaitu sistem pernapasan pada ikan atau bahasa latinnya disebut dengan Pisces. Nah, ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Nah, ini adalah gambaran dari insang. Kemudian insang ini berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Nah, insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Nah, disinilah biasa terletak insang. Kemudian, biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang atau bahasa latinnya disebut dengan operculum. Nah, ini dia yang disebut dengan operculum. Kemudian, di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Nah, pada insang terdapat pembuluh darah halus.
Nah, pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dari dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari dalam darah. Nah, untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Nah, pertama-tama tutup insang ini akan menutup. Kemudian, secara bersamaan, mulut ikan pun akan terbuka dan mulut pun akan mengembang. Saat itulah air terisap masuk ke dalam. Nah, kemudian rongga mulut ikan akan menyempit dan mulut pun akan menutup. Nah, secara bersamaan tutup insang ini pun akan terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air tersebut akan terserap dan karbon dioksida pun akan dikeluarkan. Nah, seperti itulah sistem pernapasan yang terjadi pada ikan atau Pisces. Selanjutnya yaitu sistem pernapasan pada hewan amfibi. Nah, ini dia gambarnya. Salah satu contoh hewan yang termasuk ke dalam golongan atau jenis hewan amfibi adalah katak. Katak termasuk hewan amfibi karena katak hidup di dua alam. Yang pertama yaitu darat dan yang kedua yaitu air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Nah, insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Nah, ini dia adalah gambaran dari kecebong, kemudian ini adalah gambaran dari insang kecebong. Nah, saat berusia 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Nah, insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Kemudian, katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Nah, ini dia adalah gambaran katak dewasa yang bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Kemudian, di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Nah, di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida pun dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui permukaan kulitnya. Nah, seperti ini gambarnya, katak yang bernafas dengan menggunakan permukaan kulitnya. Kemudian, permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, seperti itulah sistem pernapasan pada hewan jenis amfibi, yaitu pada katak. Nah, selanjutnya itu sistem pernapasan pada reptil. Nah, ini dia gambarnya. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Nah, reptil bernapas menggunakan paru-paru. Nah, ini dia letak dari paru-paru reptil. Udara masuk melalui hidung, kemudian masuk lagi ke batang tenggorokan, dan masuk ke dalam paru-paru. Nah, paru-paru reptil ini terletak di dalam rongga dadanya. Nah, ini terletak di dalam rongga dada reptil. Dan dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, paru-paru reptil ini sangat sederhana dengan beberapa lipatan dinding. Nah, ini dia beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Nah, seperti itulah sistem pernapasan pada reptil. Nah, selanjutnya yaitu sistem pernapasan pada burung atau aves. Nah, burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dadanya. Nah, di sini paru-paru burung terletak yaitu di dalam rongga dadanya. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung. Nah, ini lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Nah, selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Nah, ini dia yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru. Nah, masuk ke paru-paru, kemudian sebagian lagi masuk ke dalam kantong udara. Nah, ini dia kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang burung tidak menghirup udara. Nah, udara akan dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Nah, seperti itulah sistem pernapasan yang terjadi pada burung atau aves.
Nah, selanjutnya yaitu sistem pernapasan pada mamalia. Nah, mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Mamalia ini terdiri dari dua jenis, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Nah, mamalia darat misalnya seperti kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Nah, ini adalah salah satu contoh mamalia darat, yaitu kuda. Alat pernapasan pada mamalia darat terdiri atas hidung, ini dia hidungnya, kemudian pangkal tenggorokan, nah ini dia pangkal tenggorokan, kemudian ada batang tenggorokan, nah ini batang tenggorokan, kemudian ada paru-paru, nah ini dia letak paru-parunya. Dan seperti itulah sistem pernapasan pada hewan jenis mamalia darat. Dan yang terakhir yaitu sistem pernapasan pada mamalia air. Nah, ini adalah salah satu contoh dari mamalia air, yaitu lumba-lumba. Contoh lainnya dari mamalia air adalah ikan paus dan duyung. Nah, pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup tersebut akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup tersebut akan terbuka, dan saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, seperti itulah sistem pernapasan pada hewan mamalia air. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.